Hari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membagikan kepada kita bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya ke-31 sampai ke-35. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai yang ke-35. Beginilah firman Tuhan, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkata Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan anak Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan dipermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, mungkin kita bersama-sama bertanya, apakah cuma di kitab Yohanes ini ada diperintahkan saling mengasihi, atau di kitab Perjanjian Baru? Tentu tidak. Di Perjanjian Lama sudah ada atau sudah diperintahkan bahwa itu harus saling mengasihi. Yang terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat ke-18. Tema kita hari ini, teman-teman, yaitu kasih perintah baru. Coba kita bayangkan, teman-teman atau saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah rumah di pertengahan hutan. Di rumah ini tidak akan memiliki, dalam satu minggu dia tidak memiliki token dan tidak memiliki lampu. Pada waktu itu dalam satu minggu berjalan, dia mengalami namanya mati lampu tempat dalam satu minggu. Rumah ini dan orang ini yang ada di rumah ini, dia merasakan kepanikan atau ketakutan karena rumahnya gelap, apalagi di pertengahan hutan. Tapi seseorang ini atau orang ini dia selalu berusaha supaya rumahnya tidak akan gelap. Tentu yang menjadi sasaran atau yang menjadi korbannya adalah, pasti kita tahu biasanya di kampung-kampung itu yang pertama dulunya obor ya. Kalau nggak ada obor tentu lilin. Nah, ketika bapak ini atau ibu ini dia mencari lilin dan dia menemukan lilin ini, dan dia hidupin lilin dengan dia bakar dan pakai korek, tentu menyala. Lilin ini akan memberikan terang di rumah ini. Tapi lilin ini bukan hanya di rumah tertentu. Lilin ini adalah memberikan terang bagi kita semua, bagi kita semua orang percaya. Lilin ini juga di sini juga menjadi terang dan membakar dirinya dan menyiksa dirinya. Artinya juga kasih Kristus memberikan terang bagi kita semua orang yang percaya kepada-Nya lewat pengorbanan dirinya. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal Kristus atau yang tidak mengenal kebenaran, bagi dia itu biasa saja. Karena dia tidak akan mengenal dan tidak mengerti
Kita sebagai orang percaya, bagi kita sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat sempurna di dalam hidup kita. Betapanya Kristus rela mengorbankan dirinya demi saudara dan demi saya. Mengapa disebut perintah baru? Karena Yesus sudah memberikan cara dan contoh kasih yang baru. Bukan hanya saling baik, tetapi mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Inilah dasar iman kekristenan yang sejati, hidup di dalam kasih Kristus. Pada hari ini teman-teman kita belajar beberapa poin. Pertama adalah apa itu kasih perintah baru. Nanti kita baca di ayat 34. Yesus memakai kata baru bukan berarti tidak ada kata perintah mengasihi di perjanjian lama. Tentu ada, mengasihi sudah ada dalam kitab Imamat pasal 19 tadi dan ayat 18. Tapi baru di sini adalah berita yang lebih dalam dan lebih tinggi. Kasih yang baru di sini mengikuti teladan Yesus Kristus yang rela mengampuni kita dan berkorban untuk hidup saya dan hidup saudara, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih yang baru bukan hanya untuk orang yang baik kepada kita, tetapi juga untuk yang menyakiti kita. Yesus Kristus memberikan contoh dan teladan yang sempurna. Yudas Iskariot yang menyakiti dia, yang menjual dia. Yesus memberikan contoh dan teladan yang sempurna. Yesus membasuh kaki semua muridnya, termasuk Yudas Iskariot yang akan menyakitinya. Ini adalah contoh yang paling sempurna yang kita pantas ikuti, dan kita atau gambaran kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak menunggu orang lain, tidak menunggu berubah dulu. Baru di sini mengasihi, tetapi Yesus tetap memberikan kasih walaupun saja. Kita juga bertanya dalam hidup kita, apakah kita sanggup mengasihi, mengampuni saudara-saudara kita jika orang mengasihi? Di sini pernah mengalaminya kasih sayang orang tua. Seorang ibu sangat luar biasa. Seorang ibu ini yang merawat anaknya yang sedang sakit lumpuh. Anaknya sedang sakit dalam 20 tahun. Dan ibu ini dia tidak akan pernah lelah. Dia selalu merawat anaknya. Dia konsisten waktu, setiap pagi bangun untuk membersihkan, merawat anaknya. Dan ketika seseorang datang bertanya kepada ibu ini, mengapa ibu tidak pernah lelah? Dan seorang ibu ini cuma menjawab, saya memang lelah, tapi siapa lagi yang mengurusi selain saya atau selain orang tua? Memang saya lelah, tetapi siapa yang menyurusin selain orang tua? Cinta orang tua sangat luar biasa di dalam hidup kita, teman-teman. Jangan pernah kita meremehkan kasih orang tua. Apapun yang orang tua yang menyuruh kita, kita harus akan mengikutinya. Begitu juga kasih anugerah Tuhan kepada kita, kasih sayang tanpa terbatas, memberi hidupnya tanpa pamrih. Dia tak pernah meninggalkan kita, dia tetap melayani kita baik suka maupun duka. Marilah kita belajar mengasihi seperti Kristus, mengasihi tanpa memilih, bukan hanya teman-teman yang menyenangkan kita, baik dalam gereja, baik dalam perkuliahan, dalam bersekolah, dan lain-lainnya. Kasih ini terlihat juga ketika kita mau mengampuni seseorang, menolong dan memperhatikan sesama kita, percaya tanpa mencari pujian.
Poin yang kedua adalah kasih perintah baru, tanda bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan tidak pernah berkata kepada kita, aku tahu kamu muridku karena kamu sudah pintar. Tentu tidak. Tuhan tidak pernah berkata, kamu muridku jikalau kamu sudah menghafal ayat Alkitab. Tentu tidak. Bukan juga karena kamu rajin beribadah, karena kamu punya banyak pelayanan, atau tentu tidak itu maunya Tuhan. Bukan itu maunya Tuhan. Tapi Tuhan melihat bagaimana kasih seperti apa yang ada di dalam hidup kita, yang nyata kepada Tuhan, dan bagaimana juga kita kasih kepada sesama kita, orang sama-sama orang percaya. Itu maunya Tuhan kepada kita semua, supaya kita saling mengasihi dan mengampuni dengan iman dan percaya. Supaya dunia tahu, atau sekitar kita tahu, atau orang-orang tahu yang belum percaya kepada Kristus, bagaimana karya Kristus di dalam hidup kita, dan bagaimana juga perilaku kita, dan bagaimana cara memperlakukan orang yang lain dan kepada sesama kita dan orang percaya. Tuhan tahu bagaimana sikap hati seorang murid, dan seperti apa murid sejati kepadanya, dan bagaimana kasih dalam hatinya. Pada masa penganiayaan gereja mula-mula, banyak orang Romawi heran mereka melihat orang Kristen yang saling menolong walaupun miskin, saling menghibur walaupun dia lagi dan dia nyaya. Sampai ada orang tentara Romawi berkata, lihat mereka ini, mereka berbeda dengan kita, saling mengasihi. Kasih mereka menjadi kesaksian yang nyata dan lebih kuat daripada kata-kata. Kasih bukan hanya kata-kata, tapi tindakan kita. Bukan hanya kita berkata, aku mengasihi kamu, tapi hanya cuma kata-kata tidak ada gunanya, tapi kita harus ada tindakan kita. Dunia sekarang penuh di kebencian, komentar kasar dan egoisan. Tapi anak Tuhan atau orang percaya harus tampil berbeda dengan dunia, dengan orang lain, atau orang-orang yang tidak percaya ke Kristus. Kita sebagai anak manusia muda harus menunjukkan kasih lewat kepedulian kita. Bukan saling menghakimi, bukan saling meremehkan orang lain, bukan saling membuli. Ini bukan hanya khusus anak muda, orang tua juga perlu. Orang tua harus menunjukkan kasihnya lewat kesabarannya, yang memberikan teladan bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya juga, dan sekitarnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yesus tahu dunia akan mengenal dia bukan karena kata-kata, tapi karena kasih yang kita tunjukkan. Kasih perintah baru berarti kasih yang berasal dari Kristus. Kasih yang menjadi ciri murid yang sejati. Kasih yang menjadi kesaksian bagi dunia. Saudara-saudari, mari kita renungkan apakah kita atau orang lain melihat Yesus melalui hidup kita. Apakah kasih nyata atau hanya kata-kata kita? Kasih bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan. Kasih adalah wajah Yesus yang melihat dunia lewat hidup kita. Demikian renungan kita hari ini. Semoga kita diberkati dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.